Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisyadil muttasil ilal imam ya'limakumullah wa nafa'a wa bi fidrin amin. Wal maqalatu tsaniyatu asyar, maqalah yang ke-12 an Ibrahim an-Sahmi radhiyallahu innama alakum min alaqil qablikum minal umami bisalasi hisalin bipudulil kalam wa pudulit ta'am wa pudulin niyam. Makalah yang ke-12 ya, makalah yang ke-12 daripada bab ketiga an Ibrahim dari Syekh Ibrahim radhiyallahu anhu, innama halakum min halikal qablakum, sungguhnya kehancuran umat-umat terdahulu ya, kehancuran daripada umat-umat yang terdahulu daripada umat bisalah si khairotin, disebabkan dengan tiga hal. Kehancuran manusia ya, itu baik yang dahulu maupun yang sekarang atau akan datang, itu disebabkan dengan tiga hal. Yang pertama bipudulil kalam, yaitu dengan pudul kalam ya, banyak bicara ya, wa huwa malayan ma huwa la khairun fihi fid din wad dunya. Orang yang banyak bicara ya, bicaranya bukan bicara masalah kebaikan, baik masalah dunia maupun agama, itu akan membawa kehancuran pada dirinya, baik dunia maupun akhirat ya. Karena kalau orang yang banyak ngomong ya, biasanya banyak bohong ya, banyak bohongnya, banyak gibahnya ya. Nah, jadi ya, kehancuran baik bagi pribadi seorang itu ya, wa huwa ma la khairun fi, omongannya itu tidak ada kebaikan ya, isinya enggak ada ya, tapi cuma ngomong ya, ngomong mulu dah ya. Kalau kita bilang apa, tukang ngomong, tukang ngomong, dia ngomong doang, dia ngomong doang tapi nah ya, orang bisa nggak percaya ya, karena biasanya kalau orang banyak ngomong ya, nah itu ya suka banyak bohong ya, terutama omongan-omongan yang nggak ada manfaatnya. Dan juga orang yang banyak ngomong itu menunjukkan kekurangan atau tidak sempurna iman seseorang. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya, falyakul khairan aw liyasmut ya. Siapa yang beriman kepada Allah, artinya yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairun aw liyasmut, dia akan berbicara yang baik-baik atau dia diam ya, dia akan bicara yang baik-baik dan atau dia diam. Kalau omongan yang enggak baik, diam dia ya, enggak nimpalin ya, dia ngomongnya adalah yang baik-baik, yang bermanfaat ya, baik untuk dunia maupun untuk akhirat ya. Maka Rasul katakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir walyakul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, walyakul khairan aw liyasmut, maka dia akan berbicara yang baik atau diam. Kalau yang baik dia bicara, kalau yang enggak baik yang membawa dosa ya, dia diam. Ini ya, biasanya kalau lagi ngobrol-ngobrol nih ya, ngobrol nih ya, kalau yang baik itu kita paling ngomong, tapi kalau yang nggak baik
jangan nimpalin. Ya. Biasanya kalau yang nggak baik udah mau nyamber aja ngomongnya dah. Ya. Ya. Makanya kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, berbicara yang baik ya, atau dia diam kalau memang nggak baik ya. Kemudian dikatakan juga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, menghormati ya tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhir, maka dia menghormati tamunya. Ya. Jadi dia mempunyai bahasa yang baik kepada tetangga, bicaranya yang baik. Ya, ada tamu dia menghargai tamu yang datang. Ya, jadi selalu dia mengucapkan daripada kata-kata yang baik. Ini adalah menunjukkan orang yang sempurna imannya. Kalau nggak sempurna imannya, ya maka akan keluar dari mulut itu kata-kata yang kurang baik, ya banyak bicara. Di mana Rawiya Ahmad bin Musnadihi Anas radhiyallahu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. La yastaqimu imanu abdin, tidak sempurna, tidak lurus iman seorang hamba itu hatta yastaqima qalbuhu, sehingga lurus hatinya. Tidak sempurna iman seorang itu, tidak lurus ya iman seorang itu hatta yastaqima qalbuhu, sehingga hatinya lurus, hatinya bersih. Hatinya bersih, maka imannya itu pun ya imannya lurus ya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus hatinya, tidak akan bersih hatinya sehingga lurus lidahnya, sehingga bersih omongannya ya. Seorang hatinya itu enggak bersih ya, kalau ya hatinya nggak bersih, maka ngomongannya juga ya keluarnya juga kagak bersih ya. Tapi kalau hatinya bersih daripada hasud, iri dengan segala macamnya takabur, maka yang keluar dari mulutnya itu pun juga dengan ikhlas, dengan bersih ya. Jadi Rasul katakan bahwasanya tidak sempurna iman seorang, tidak lurus iman seorang sehingga hatinya itu betul-betul bersih, imannya juga ya lurus ya. Dan begitu juga hatinya itu ya lurus, tidak lurus ya, sehingga yang keluar dari mulutnya juga ya bersih ya. Inilah Rasul katakan, maka itu ya hendaklah kita bersihkan hati kita ya, bersihkan, luruskan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, sehingga semua yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita itu ya juga lurus dan bersih. Keluarnya itu bersih ya, bukan keluar kena sombong dan lain-lainnya ya. Maka itu orang yang imannya sempurna, imannya yang sempurna, betul-betul lurus ya, hatinya itu bersih ya, ya. Jadi bersihkan hati kita ya. Jadi dengan hati yang bersih akan keluar kata-kata yang baik. Itulah orang yang imannya sempurna, karena dia yakin dan percaya apa yang dikeluarkan dari mulutnya, apa yang terdetik di hatinya, itu semuanya akan dicatat oleh para malaikat. Nanti di yaumil qiyamah akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah SWT. Dia yakin, dia iman dia pada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Tidak beriman sempurna orang itu ya, kecuali ya dia berkata-kata yang baik. Yakin
ucapan kita, tingkah laku kita, langkah kita, semua itu ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita percaya, kita yakin di akhirat itu nanti itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan itu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ya, ma yalfizu min qaulin, tidak ada kata-kata ya sedikit pun yang keluar dari mulut kita illa ladaihi raqibun atidun, kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ya, omongan kita walaupun cuma satu kata ya itu dicatat oleh malaikat. Ya. Atau melangkahkan kaki kita walaupun satu langkah keluar dari rumah kita ya itu pun dicatat oleh malaikat. Mau kemana nyatet, mau kemana keluarnya, ke masjid dicatat oleh malaikat. Ya. Jadi Allah firmankan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, tidak ada satu kata-kata pun yang keluar dari mulut kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, kehancuran seseorang baik masalah martabatnya, baik dalam kehidupannya karena banyak berbicara, terutama berbicara yang tidak baik. Nah, kita hendaklah jaga mulut kita, ya jaga hati kita, keluarkan kata-kata, ucapan-ucapan yang baik. Ya, kita dalam pergaulan, baik dengan tetangga, dengan tamu, hendaklah kita sambut dengan kata-kata yang baik. Mulut kita, ya harus kita gunakan, kita keluarkan dengan kata-kata yang baik. Ya, karena semua itu dicatat. Kalau enggak kita bicaranya baik, kita lebih baik diam. Man kana billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapan kata-kata yang terbaik yang kita keluarkan itu adalah ucapan-ucapan zikir. Maka itu kalau kita lagi diam, jangan diam aja, keluarin zikir. Baik, ya, berzikir kita, ya. Apakah kita dengan selawat atau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ucapan yang paling baik. Oke. Zikir yang paling baik adalah kita dengan membaca Al-Quran. Ya, mulut kita ya gunakanlah untuk banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Jangan banyak ngobrol. Ya, jangan banyak ngobrol. Jangan banyak ngobrol, nanti banyak gibah. Ya, banyak kata-kata yang keluar yang tidak baik. Ya, maka hendaklah kita gunakan kalau kita waktu ada habis sholat, ya kita banyak-banyak membaca Al-Quran, berpikir ya kita pada Allah SWT. Ya, minimal kita baca Al-Quran setiap hari 100 ayat. Minimal, jangan baca Qurannya habis sembahyang doang. Ya, wa ila hukum wa wahyu. 100 ayat baca. Yasin, berapa? 70 lebih. Lagi mau tidur, baca Yasin, baca surat Tabarok, ya, baca surat Tabarok atau Al-Muluk, ya, baca surat Waqiah, ya, baca surat An-Nur, mau tidur, itu memperkuat keimanan kita, ya, memperkuat keimanan kita, ya. Dan nanti orang yang biasa yang selalu membaca suratul Yasin, suratul Al-Muluk itu akan terpelihara di alam kubur. Ya, akan terpelihara di alam kubur, ya. Banyak kita buktikan tuh, ya, orang yang kuburnya ya daripada kain kafannya masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun. Ya. Di kubur itu bermacam-macam orang kalau di kuburan, ya, bertahun-tahun. Biasanya kalau ada di gali kadang kuburan itu ada yang tengkorak kepalanya, ada yang di kaki. Siapa yang pindah ya? Ada yang di tengah, ada tulangnya kumpul, siapa yang pindah?
itu siksa kubur ya. Ya, saya kalau orang lagi nguburin ya. Ada juga orang yang nguburin sudah bertahun-tahun tapi kain kafannya masih utuh. Salah satunya orang yang selalu membaca Yasin, surat Tabarok ya, waktu mau tidur itu akan selamat kubur. Nah, makanya gunakanlah mulut kita, lidah kita, hati kita untuk selalu berzikir dengan membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran sifat. Al-Quran adalah obat jasmani dan rohani. Obat jasmani dan rohani. Nah ini ya. Jadi yang pertama adalah banyaknya hancurnya seseorang itu, ya umat itu adalah dengan banyak berbicara yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Itu berarti ngobrol yang nggak baik, yang nggak bermanfaat gitu ya. Kalau kita ngobrol yang bermanfaat ya, itu adalah berpahala ya. Nah jadi kehancuran umat dahulu dan umat yang sekarang ya, seseorang itu karena banyak berbicara, pembicaraannya itu yang tidak baik. La khairon fihi fiddin wad dunya. Tidak ada bicaraan yang baik, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Maka itu kita janganlah terlalu banyak bicara. Banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kan banyak waktu, jadi udah umur begini nih banyak waktu udah habis subuh ngapain? Bekerja kan udah pensiun. Pikir aja. Ya, baca Al-Quran ya. Itulah ya. Bawa ya, kesempurnaan iman kita ya, dengan banyak kita berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelihara mulut kita. Itu memang paling gampang ya, untuk berbuat ya berbicara yang tidak baik. Itu ya yang pertama adalah ya marilah kita gunakan mulut kita untuk menggunakan berbicara yang baik ya. Kalau nggak baik kita diam, jangan dipalin. Kalau orang berbicara nggak baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Orang yang sempurna imannya falyakul khairan, dia akan selalu bicara yang baik ya. Aw liyasmut atau diam. Kalau dia nggak baik dia diam ya, dia diam gitu ya. Ya marilah kita gunakan mulut kita untuk hal-hal berbicara yang baik ya. Coba gunakanlah untuk berzikir, karena apa yang kita ucapkan semuanya itu akan dicatat, sekalipun cuma satu kata ya, dicatat oleh malaikat. Nanti di yaumul kiamat itu akan ditanya ya, minta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Depan para malaikat yaqulu unjuru ila abdi, hai para malaikat, unjuru ila abdi, lihat ya kepada hamba-hambaku itu ya. Abtalituhu bi ta'ami wa syarabid dunya fatarakahuma li ajli ya. Dikatakan di mana ya aku ya hamba-hambaku dengan makan dan minum, dikasih cukup makan dan minum ya di dunia, fatarokahu, tapi dia nggak memuaskan hidupnya dengan makan dan minum doang ya. Kita kan alhamdulillah dikasih cukup ya, bisa sarapan pagi, bisa siang, bisa malam, bisa ngopi, malam masih lagi iseng lagi ya, banyak ya. Tapi banyak yang bisa menahan daripada itu semua ya. Maka Allah katakan ya Allah kasih nikmatan banyak ya, fatarakahuma li ajli, tapi banyak ya hamba-hamba itu meninggalkan makan dan minum karena aku, artinya dia berpuasa ya. Isyhadu ya malaikati,
ya isyadu, saksikanlah hai para malaikatku, kata Allah sebagai hadapan malaikat. Lihat, malaikat hamba-hambaku yang pada ya puasa, pada ya bisa menahan lapar dan haus, ya yad'uhu intalatuhu biha darajat, ya dia kuuji, dia bisa ya menahan ujian, maka aku gantikan dia dengan derajat yang tinggi, dengan derajat nanti di surganya Allah Subhanahu. Bisa ya berpuasa, ya Allah akan ganti dengan ya surganya Allah. Ya, dalam suatu hadis dia dikatakan bahwasanya ya asumu di puasa dalam hidup. Puasa itu karena Allah SWT, maka ya dia ya akan dapatkan surga ini puasa bulan Ramadan. Ya. Itu tambah lagi dengan puasa-puasa sunat, ya puasa sunat Senin Kamis, ya kalau haji ada puasa ya. Nah ini ya akan mengangkat derajat seseorang ya dengan masukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya maka ya kita membuat puasa. Ya. Memang berat ya, makan kurang dikit gitu. Ya, dari puasa Senin Kamis ya berat. Ya, gitu berat ya. Rasulullah katakan ya qala Rasulullah sallam jahidu anfasakum bil ju' wal atas. Berusahalah kamu, lawanlah kamu dengan lapar dan haus, lawan. Ya, puasa ya, kita kalau puasa kita dah ya, jam 10 dah lapar. Ya. Kata Rasulullah ya lawan nafsumu ya makan haus. Fa inal ajra fi zalikal ka ajril mujahidi fi sabilillah. Pahalanya gede, kata Rasulullah. Pahalanya orang yang melawan daripada makan haus itu lawan hawa nafsu itu pahalanya sangat besar. Ajrul mujahid, seperti pahala orang yang berjuang di jalan sabilillah. Mungkin berjuang ya. Dan juga perbuatan ya menahan lapar ini laisa min amal alhamdulillah min ju'. Tidak ada perbuatan yang Allah senangi adalah dengan melawan hawa nafsu, makan dan haus. Ya. Jadi yang kedua ini ya kita kurangi makan. Ya. Kalau tak berpuasa ya kurangi makan. Jadi kita kuat ibadah. Kalau makan itu enggak kuat. Ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah di mana kehancuran seseorang, kehancuran ya baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah waqudulun niyam, banyak tidur. Ya, banyak tidur. Kalau banyak tidur, dia malas ngapa-ngapain. Ya, ibadah segan. Ya mau jalan juga segan, ya akhirnya dia untuk akhiratnya rugi, ya tidur mulu, ya dan buat dunia juga rugi, malas tidur mulu, bagaimana mau dapat duit? Ya, iya gimana mau dapat duit ya, malas ya dalam hidupnya, kebanyakan tidur. Karena orang banyak tidur, maka semakin malas, semakin ngantuk, semakin lemes. Ya. Itu banyak tidur, pagi tidur, sarapan tidur lagi. Tapi itu banyak tidur, semakin malas, semakin lemes, semakin nggak ada hidup. Ya. Jadi dia banyak tidur, malah yang pauhu itu ya. Itu karena yang tak bermanfaat dia tidak tertidur. Tidur kita ya, artinya kita berzikir ya, jangan ngurangin tidur ya, nggak tidur main gaple mulu. Main gaple mulu ya, jangan. Harus kita
kurangin daripada tidur kita ini. Ya, kurangin tidur ya. Itu ya. Jadi ya, lagi ya, yang ketiga adalah kita mengurangi tidur ya dengan kita banyak berzikir tentunya ya, bukan begadang ya untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang ya. Kita kurangi tidur adalah dengan kita untuk berzikir, zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, jadi yang ketiga adalah ya, mari berbanyak berzikir kepada Allah dengan mengurangi tidur kita ya. Jangan kita begadang ya, tapi kita buat ngobrol, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu ya, hidup ini ya kita harus isi dengan selalu ibadah kepada Allah SWT, karena ya kita hidup ini nanti akan ditanya oleh Allah SWT 4 hal ya. La yazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'ati khisalin ya. Nanti kita ini di akhirat ditanya dengan 4 hal ya. Pertama, an umrihi fima afnah, umur kita ditanya tuh oleh Allah. Meninggalnya sampai umur 50 sampai 70 deh, umur 50 tahun hidup itu ditanya buat apa aneh umur ya. Makanya kita hitung-hitung umur kita dari pagi sampai tidur lagi ngapain. Dan ada catatannya satu. Ada catatan itu umur kita tuh ya, ditanya oleh Allah. Dari pagi bangun tidur ngapain ya, sarapan siang terus sampai tidur lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka isilah ya untuk hidup ini ya, umur kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Radiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asbaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzanaha wa minal ayati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin wa min du'ain mimma yusari'u fi ridhak wa la tuni waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.